Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah diketahui bahwa Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan tekad membaca yang tidak bisa diguncang oleh musibah dan kesulitan. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi, agar penduduk Mekah merasa tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Sudah merupakan sesuatu yang lumrah bila yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau, baik itu anggota keluarga maupun sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau, karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun, atau yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Adapun mereka adalah yang pertama istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, pembantu beliau, Zaid bin Harisah bin Surahbil Al-Kalbi. Yang ketiga, anak paman beliau, Ali bin Abu Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau dan sahabat karib beliau. Dan yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Ia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya, karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang, serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia pun menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya itu, ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu yang pertama Utsman bin Affan al-Umawi, yang kedua Az-Zubair bin al-Awam al-Ashadi, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sya'ad bin Abu Waqqas Az-Zuhriyah, yang kelima Tohah bin Ubaidullah At-Taimi. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, generasi pertama dan cahaya Islam. Sejumlah orang lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah yang pertama Bilal bin Rabah Al-Habsi. Kemudian disusul oleh dengan kepercayaan umat ini Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah Al-Bani Al-Harits bin Nafir. Yang ketiga Abu Salamah bin Abdul Asad. Yang keempat, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhjumi. Yang kelima, Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya, Khudamah dan Abdullah. Yang keenam, Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Yang ketujuh, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudari Umar bin Al-Khattab. Kedelapan, Habab bin Al-Arad. Yang kesembilan, Abdullah bin Mas'ud Al-Khuzali, dan masih banyak lagi lainnya. Mereka juga semua disebut As-Sabiqun Al-Awalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisam menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun, siapa saja nama selain yang disebutkan di atas perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq berkata,
Setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Mudaththir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan kata yang indah dan sentuhan yang sangat lembut, sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu. Berisi sanjungan yang menyucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan. Berisi ciri-ciri surga dan neraka. Keduanya seolah-olah tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain, tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah salat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan salat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada masa awal Islam yang didasarkan pada firman Allah, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Surat Al-Mu'min ayat 55. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah salat, demikian juga para sahabat. Namun terdapat perbedaan pendapat, apakah ada salat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban salat 5 waktu ataukah tidak. Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah salat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Lukhailah secara mausul dari Zaid bin Haritsah bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan wudhu kepada beliau. Seusai wudhu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikkan kekemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib Ibnu Abbas di dalam hadis Ibnu Abbas, dan hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan. Ibnu Hisam menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan salat agar tidak terlihat oleh kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat bersama Ali, maka Abu Thalib menanyakan salat itu. Setelah mendapat penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, namun mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy, namun mereka tidak ambil peduli. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan oleh Umayyah bin Ash-Shalat, Qus bin Sya'idah, Amir bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Tetapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka, dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Sehubungan dengan hal ini, ayat pertama yang turun adalah firman-Nya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Quran Surat As-Su'ara ayat 214. Terdapat jalur cerita sebelumnya yang menyinggung kisah Musa
alaihi salam dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel, lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan kaumnya, serta tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya. Kisah ini mengandung beberapa tahapan yang dilalui oleh Musa alaihissalam dalam dakwahnya terhadap Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah. Rincian ini seolah-olah dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah SAW agar berdakwah kepada Allah secara terang-terangan, sehingga di hadapan beliau dan para sahabatnya terdapat contoh dan gambaran yang akan dialami oleh mereka nantinya, yaitu pendustaan dan penindasan ketika mereka melakukan dakwah tersebut secara terang-terangan. Demikian pula agar mereka mawas diri dalam melakukan hal itu dan berdasarkan ilmu sejak awal memulai dakwah mereka tersebut. Di samping itu, surat tersebut juga berbicara mengenai nasib yang akan dialami oleh pendusta-pendusta para rasul, di antaranya sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, serta Ashabul Aikah. Hal itu dimaksudkan agar mereka yang melakukan pendustaan mengetahui bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama seperti nasib-nasib kaum seperti yang mendapatkan pembalasan dari Allah bila melakukan hal yang sama. Demikian pula agar kaum mukminin tahu bahwa kesudahan yang baik dari itu semua akan berpihak kepada mereka, bukan kepada para pendusta tersebut. Setelah menerima perintah dalam ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang keluarga terdekatnya, Bani Hashim. Mereka datang memenuhi undangan itu disertai oleh beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Mereka semua berjumlah sekitar 45 orang laki-laki. Namun, tatkala Rasulullah ingin berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya sembari berkata, "Mereka itu yang hadir adalah paman-pamanmu, anak-anak mereka. Bicaralah dan tinggalkan masa kanak-kanakan. Ketahuilah bahwa kaummu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Akulah orang yang berhak membimbingmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak ayahmu. Bagi mereka, jika engkau ngotot melakukan sebagaimana yang engkau lakukan sekarang, adalah lebih mudah daripada bila seluruh Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat seorang yang datang kepada suku-suku dari pihak bapaknya dengan membawa sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini." Rasulullah SAW hanya diam dan tidak berbicara pada majelis itu. Kemudian beliau mengundang mereka lagi dan berbicara, "Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya." Selanjutnya beliau berkata, "Sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah, yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab, diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang abadi." Kemudian Abu Thalib berkomentar, "Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun, aku adalah orang yang paling cepat menanggapi apa yang engkau inginkan. Teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku tetap akan melindungi dan membelamu. Tetapi diriku tidak memiliki cukup keberanian untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib." Saat itu juga Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib besar. Ayo, cegahlah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain." Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh selama kita masih hidup, kita akan membelanya." Setelah yakin tugasnya menyampaikan wahyu Rabb-nya telah mendapatkan perlindungan dari pamannya, Abu Thalib, beliau suatu hari berdiri tegak di atas bukit Safa sembari berteriak, "Wahai Sabiyah!" Panggilan untuk orang-orang agar berkumpul di waktu pagi.
Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian beliau mengajak mereka kepada tauhid, beriman kepada risalah yang dibawanya, dan hari akhir. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, Asy-Syu'ara ayat 214, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Safa, lalu memanggil-manggil, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi. Seruan ini ditujukan kepada suku-suku Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul. Karena pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian bila aku beritahukan kepada kalian bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Beliau juga berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang pedih. Abu Lahab menanggapi, celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka ketika itu turunlah ayat, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Quran Surat Al-Lahab ayat pertama. Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah yang berkata, tatkala ayat ini turun dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, Asy-Syu'ara ayat 214, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka baik dalam skala umum ataupun khusus. Beliau berkata, wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk menyelamatkan kalian dari siksa Allah sedikit pun. Hanya saja kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut. Teriakan yang keras ini merupakan puncak penyampaian dakwah. Rasulullah telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut merupakan bentuk dari efektivitas hubungan antara dirinya dan mereka. Demikian pula bahwa fanatisme kekerabatan yang dibudayakan oleh orang-orang Arab akan meleleh di bawah kekuatan peringatan yang datang dari Allah tersebut. Seruan beliau terus bergema di seluruh wilayah Mekah, hingga kemudian turun ayat, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bangkit menyerang berbagai hurafat dan kebohongan syirik yang menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa perumpamaan, disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Mekah memerah oleh api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu bagaikan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar, dan mengguncang atmosfer udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap ketuhanan selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhir adalah ketundukan dan kepasrahan secara total, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Implikasinya, iman itu akan melenyapkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab.
yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Mereka harus menerapkan keridhaan sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk menindas rakyat awam. Selain berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan, baik pagi maupun sore. Mereka menangkap makna seperti itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan rendah yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 5. Mereka menyadari semua itu. Tetapi apa yang bisa mereka perbuat untuk menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini? Menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum. Mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu, apa yang hendak mereka lakukan. Mereka benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau Abu Talib. Mereka meminta kepadanya agar untuk menghentikan segala hal yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa merupakan cemoohan yang telak dan penghinaan yang sangat keras, sekaligus merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka, yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini, oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Talib, lalu berkata, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Cegahlah dia agar tidak mengganggu kami. Atau biarkanlah kami yang menangani sendiri. Engkau juga menentangnya seperti kami, sehingga kita tidak bisa mencegahnya. Dengan perkataan yang halus dan lembut, Abu Talib menolak permintaan mereka. Mereka pun pulang. Mereka pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah SAW kembali bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah, dan menyeru kepadanya. Saat orang-orang Quraisy resah oleh dakwah Rasulullah SAW tersebut, kegelisahan lain kini menghampiri mereka. Ini karena dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh beliau tidak lama lagi akan menjumpai musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu, mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam hati mereka. Akhirnya, mereka berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membahas persoalan tersebut. Al-Walid berkata, ambil satu kesimpulan tentang persoalan ini dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat, sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain. Bagaimana pendapatmu sendiri? Tanya mereka. Sampaikanlah dulu pendapat kalian, biar aku mendengarnya. Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun, jawab Al-Walid. Toh kita pernah melihat para dukun. Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti dukun. Begitu tambahnya. Kita katakan saja dia orang gila, kata mereka. Dia bukan orang sinting. Kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang gila itu. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak tanpa kontrol, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang gila. Kita katakan saja dia seorang penyair, kata mereka. Dia bukan seorang penyair. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair, baik razaz, karid, makhbud, maupun mabsud. Apa yang disampaikan itu bukan termasuk syair.
Kita katakan saja dia seorang penyihir, kata mereka. Dia bukan seorang penyihir, kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat bukhul tali layaknya penyihir. Kalau begitu, apa yang harus kita katakan? Al-Walid menjawab, demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Apapun yang kalian katakan tadi tentang orang ini, Muhammad, sebenarnya sudah jelas merupakan pernyataan yang salah. Namun, sebutan yang paling mirip untuk dia hendaklah kalian menyatakan sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian berpecah belah karenanya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan kepadanya, maka mereka berkata, kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tidak bisa dibantah lagi. Beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal itu, kata Al-Walid. Sejurus kemudian Al-Walid diam berpikir dan terus berpikir, hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Tentang apa yang dilakukan Al-Walid ini, Allah telah menurunkan 16 ayat di dalam Al-Quran pada surat Al-Mudassir dari ayat 11 hingga 26. Di antaranya disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermuka masam dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang yang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Al-Mudassir ayat 18-25. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu, mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang diri Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang mempelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah SAW mendatangi manusia di tempat tinggal mereka, di pasar Ukaz, di Majannah, dan di Zilmazaz, menyuruh kepada mereka kepada Allah. Sementara itu Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, janganlah kalian mematuhinya karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta. Akibatnya, pada musim itu orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah SAW. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, mereka memeras pikirannya sekali lagi. Untuk itu mereka memilih beberapa cara untuk memupus dakwahnya yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu, mereka melemparkan berbagai tuduhan yang mengada-ngada dan ejekan sekenanya terhadap Nabi SAW. Mereka menyebut beliau sebagai orang gila. Firman Allah, mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Al-Hijr ayat 6. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Firman Allah, dan mereka heran karena kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir itu berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Quran Surat Shad ayat keempat. Mereka menjelek-jelekan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amarah serta perasaan yang meluap-luap penuh emosi. Adapun firman Allah yang menerangkan tersebut, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata,
Sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang gila. Quran Surat Al-Qalam ayat 51. Jika ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang duduk di sekitar beliau, mereka mengolok-olok dan berkata, inilah rekan-rekannya, sebagaimana yang dijelaskan Allah dan dalam firman-Nya. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Quran Surat Al-An'am ayat 53. Padahal Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Quran Surat Al-An'am ayat 53. Keadaan mereka seperti yang difirmankan Allah kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Selanjutnya mereka menjelek-jelekan ajaran beliau, menghembuskan keraguan-keraguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyangsikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada manusia untuk menelaah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, dongeng-dongengan orang-orang yang dahulu dimintakan supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Al-Furqan ayat kelima. Mereka juga berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Al-Furqan ayat keempat. Mereka berkata tentang diri Rasulullah SAW, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Al-Furqan ayat ke-7. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh penentangan mereka terhadap beliau. Selanjutnya, menandingi Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka menyebutkan bahwa suatu kali An-Nadir bin Al-Haris berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai semua orang Quraisy, demi Allah telah datang satu urusan yang kalian belum juga bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad ketika menjadi seorang pemuda belia di tengah kalian merupakan pemuda yang paling kalian ridhoi, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Ketika kalian melihatnya telah dewasa dan datang kepada kalian dengan apa yang dibawanya, kalian mengatakan ia seorang penyihir. Tidak, demi Allah, ia bukan penyihir. Kita telah mengetahui sihir beserta hembusan dan buhul-buhulnya. Kalian mengatakan ia seorang dukun. Tidak, demi Allah, ia bukanlah seorang dukun. Kita telah mengetahui perdukunan, mempermalukan mereka dan mendengar keberanian mereka. Kalian mengatakan ia seorang penyair. Tidak, demi Allah, ia bukanlah penyair. Kita tahu syair dan jenis-jenisnya. Kalian mengatakan bahwa dia orang yang gila. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak berbisik-bisik, dan tidak bertindak tanpa kontrol. Wahai seluruh orang Quraisy, perhatikanlah urusan kalian, karena demi Allah, kalian sedang menghadapi urusan yang besar. An-Nadr kemudian pergi ke Hiroh. Di sana dia mempelajari kisah-kisah Raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandyar. Jika Rasulullah SAW mengatakan sesuatu pada pertemuan, guna mengingatkan orang-orang kepada Allah dan menyampaikan peringatan dari siksanya, An-Nadr mengikuti dari belakang lalu berkata, demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus yang kututurkan. Ia lalu menuturkan kisah raja-raja Persia, Rustum, dan Asfandyar. Ia berkata, dengan modal apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada kata-kataku. Riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa An-Nadr membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan budak. Setiap ada orang yang tidak mau mendengarkan kata-kata Muhammad SAW, ia menghadiahkan penyanyi itu kepadanya, yang siap melayani, menyiapkan makan, minum, dan menyanyi untuknya. Tujuannya agar ia tidak tertarik kepada Islam.
Tentang hal ini, Allah menurunkan ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Quran Surat Luqman ayat 6. Perbuatan selanjutnya adalah menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dengan jahiliyah sebagai jalan tengah. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka, dan begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Quran Surat Al-Qalam ayat 9. Pada riwayat Ibnu Jarir dan At-Tabrani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah SAW agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun, dan mereka menyembah Rob beliau selama setahun kemudian. Riwayat lain menurut Abd bin Humaid menyebutkan bahwa mereka berkata, andaikan engkau mau menerima sesembahan kami, kami pun mau menyembah sesembahanmu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, saat Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Halab dan Al-As bin Al-Wa'il As-Sahmi. Mereka ini adalah para tetua kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, kesinilah, kami mau menyembah apa yang engkau sembah, dan kau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu dan dalam masalah ini. Jika apa yang kau sembah ternyata lebih baik daripada apa yang kami sembah, maka kami akan melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang kau sembah, maka engkau harus melepas keyakinanmu. Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-5. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini, karena memang mereka menyodorkan penawaran tidak hanya sekali saja. Sementara itu, Ibnu Jarir dan lainnya meriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, sembahlah Tuhan kami setahun, kami pun akan menyembah Tuhanmu setahun. Maka Allah menurunkan ayat, katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Quran Surat Az-Zumar ayat 64. Orang-orang musyrik menerapkan cara-cara yang disebutkan di atas sedikit demi sedikit untuk menghentikan dakwah setelah disebarkan secara terang-terangan sejak permulaan tahun keempat dari nubuwah. Mereka bertahan dengan cara-cara tersebut selama beberapa bulan setelah itu. Tidak berani beralih ke cara penekanan dan penyiksaan, namun tatkala mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak efektif dalam menghentikan dakwah Islam, maka mereka berkumpul lagi dan bahkan membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri daripada pemuka Quraisy yang dipimpin langsung oleh Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bermusyawarah dan beradu argumentasi, panitia membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak akan mengendurkan usaha dalam memerangi Islam, mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, menghadang mereka dengan berbagai siasat dan cara. Mereka mengambil keputusan ini dan berantusias melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang Muslim yang lemah, tetapi dalam menghadapi Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang cerdik, pemberani, tegar, dan memiliki kepribadian yang kuat. Jiwa musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau. Terlebih lagi rekan-rekan beliau, siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan memuliakan dan hormat. Tak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-olok beliau kecuali orang yang hina dan bodoh. Terlebih lagi beliau mendapat perlindungan dari Abu Thalib, sementara Abu Thalib adalah orang yang sangat diperhitungkan di Mekah. Dilihat dari keturunannya, dia adalah orang yang terhormat, dan di tengah manusia pun dia juga terhormat. Tak seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Keadaan seperti ini benar-benar menggelisahkan hati orang-orang Quraisy, membuat mereka
sekali tidak bisa duduk dengan tenang. Mereka menahan kegeraman sekian lama dalam menghadapi dakwah yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama dan keduniaan. Karena itulah mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dikomandani oleh Abu Lahab. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak hari pertama sebelum orang-orang Quraisy yang lain bertindak. Di bagian terdahulu kami sudah menyinggung tentang sikap Abu Lahab terhadap Nabi SAW di pertemuan Bani Hashim dan apa yang dilakukannya di Bukit Safa. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala di Bukit Safa itu dia memungut sebuah batu dan melemparkannya kepada beliau. Sebelum itu Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tepatnya sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Tetapi setelah itu dia menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing dengan disertai ancaman yang keras. Tidak ada pilihan lain bagi keduanya kecuali menceraikan istrinya. Setelah Abdullah putra Rasulullah SAW yang kedua meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah SAW pada musim haji untuk mendustakan beliau. Tariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan bahwa tidak hanya pendustaan saja yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu hingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan, tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi SAW dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang suka berpuasa, panjang lidah, banyak bualan dan tipu muslihatnya. Suka mengobarkan api fitnah dan menyalakan bara peperangan untuk melawan Nabi SAW. Oleh karena itu, Al-Quran menyifatinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, dia langsung mencari Rasulullah SAW yang saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segenggam batu. Saat dia sudah berada di atas kepala keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah sehingga dia tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar saja. Maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, di mana temanmu?" Kudengar dia menyindirku, "Demi Allah, andaikan aku melihatnya, tentu kutimpukan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita." Kemudian dia berkata sambil melantunkan syair, "Kami mengelak sekalipun dia mencaci, terhadap urusannya kami tiada sudi, terhadap agamanya kami membenci." Setelah itu istri Abu Lahab membalikkan badan dan pulang. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah telah menutup pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Abu Bakar Al-Bazar meriwayatkan kisah ini yang di dalamnya disebutkan bahwa ketika istri Abu Lahab berdiri di atas kepala Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, temanmu menyindirku." "Tidak, demi penguasa bangunan Ka'bah ini," Abu Bakar membantah. Beliau tidak berkata dengan syair dan tidak pula berucap dengannya. "Dasar engkau orang suka membenarkan," kata istri Abu Lahab. Abu Lahab melakukan semua itu padahal dia adalah paman Nabi SAW dan tetangga beliau. Bahkan rumahnya berdempetan dengan rumah beliau. Begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau lain yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di rumah. Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah SAW selama di dalam rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abul Ash bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamro, At-Saqafi, Ibnul Asda, Al-Huzali. Semuanya merupakan tetangga beliau. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam bin Abdul As.
Di antara mereka ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Di antara mereka ada pula yang meletakkan di dalam periuk beliau, sehingga beliau perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang salat. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan. Lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya, seraya bersabda, "Wahai Bani Abdul Manaf, tetangga macam apakah ini?" Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Uqbah bin Abu Mu'id lebih tega dari situ semua. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta yang disembelih di Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad saat dia sedang salat?" Maka manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'id, melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang. Tatkala beliau sedang sujud kepada Allah, maka dia meletakkan kotoran itu di antara pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa, andaikan saja aku bisa mencegahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak, sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman-teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah SAW yang sedang sujud, tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepalanya, hingga Fatimah yang datang menghampiri beliau, lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu beliau mengangkat kepala. Usai salat beliau bersabda, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkannya 3 kali, sehingga membuat hati mereka tersentak karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajab. Kemudian beliau menyebutkan nama-nama mereka. Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Halab, Uqbah bin Abu Mu'id. Demi yang diriku ada di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW ini menjadi korban di dalam sumur saat perang Badar. Setiap kali Umayyah bin Halab melihat Rasulullah SAW, dia mengumpat dan mencela beliau. Tentang dirinya, turun surat Al-Humajah. Menurut Ibnu Hisham, Humajah artinya orang yang mencela orang lain secara belak-belakan dengan memelototkan mata dan mencemooh. Sedangkan Lumajah artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mengganggunya. Saudara Umayyah bin Halab, Ubay bin Halab, tak jauh berbeda dengan Uqbah bin Abu Mu'id. Suatu kali Uqbah mengintip di dekat Nabi SAW dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari beliau. Tatkala tindakannya ini didengar dan diketahui oleh Ubay, maka Ubay langsung menyindir dan mengejeknya. Lalu dia meminta agar Uqbah meludahi wajah beliau. Ternyata Uqbah benar-benar melakukan anjuran itu. Ubay bin Halab sendiri meremukkan tulang hingga hancur. Lalu ia menaburkannya menurut arah angin yang berembus ke arah Rasulullah. Al-Aqnas bin Syarik Asy-Syakafi termasuk orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Al-Quran memberinya 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya, yaitu dalam firman Allah, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak berdosa, yang kaku dan kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya." Al-Kalam ayat 10-13. Ada kalanya Abu Jahal mendekati Nabi SAW untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian beranjak pergi. Namun tiada juga dia beriman dan tunduk, tidak mau mengambil pelajaran dan tidak takut. Dia mengganggu beliau dengan kata-kata, menghalangi orang dari jalan Allah, kemudian beranjak pergi sambil menyombongkan tindakannya sendiri dan bangga karena telah berbuat jahat. Ia seolah-olah telah berbuat sesuatu yang layak untuk diingat. Ayat pun turun tentang dirinya.
Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan salat, tapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, dan kecelakaanlah bagimu. Al-Qiyamah ayat 31-35. Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah SAW sejak pertama kali dia melihat beliau salat di Masjidil Haram. Suatu saat dia melihat beliau sedang salat di maqam Ibrahim. Dia berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan hal itu?" Beliau mengancam Abu Jahal, memberikan peringatan dan menghardiknya. Maka Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, aku lebih banyak memiliki golongan di tempat ini." Lalu Allah menurunkan ayat, "Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya." Al-Alaq ayat 17. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW memegang kerah baju Abu Jahal dan mengguncang-guncangkannya seraya membacakan ayat. Kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Musuh Allah itu berkata, "Apakah engkau mengancamku, wahai Muhammad? Demi Allah, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu, termasuk Tuhanmu. Akulah orang yang paling mulia yang berjalan di antara dua bukit." Setelah mendapat ancaman itu, ketololan dan keberingasan Abu Jahal sama sekali tidak reda, bahkan semakin menjadi-jadi. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, Abu Jahal bertanya, "Apakah Muhammad berani menutup mukanya di depan kalian?" Salah seorang menjawab, "Benar, demi Lata dan Uzza. Andaikan aku melihatnya, tentu ku injak tengkuknya dan kulumuri mukanya dengan debu," kata Abu Jahal. Lalu dia menemui Rasulullah SAW yang sedang salat. Dia sudah bermaksud akan menginjak tengkuk beliau. Namun, tatkala tiba-tiba beberapa orang muncul, dia justru mundur ke belakang beberapa langkah dan meremas-remas tangannya. Orang-orang bertanya keheranan, "Ada apa dengan dirimu, wahai Abdul Hakam?" Ia menjawab, "Antara dia dan diriku seperti ada parit dari api, dan mereka itu merupakan sayapnya." Rasulullah SAW bersabda, Andai kata dia mendekatiku, tentu para malaikat akan menyambarnya sepotong demi sepotong." Gangguan dan siksaan-siksaan seperti itu tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah SAW, karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya, berwibawa dan dihormati setiap orang, umum maupun khusus. Selain itu, beliau masih mendapatkan perlindungan dari Abu Talib, orang yang paling disegani dan dihormati di Mekah. Hal ini berbeda dirasakan oleh orang-orang Muslim, terutama lagi mereka yang lemah. Semua itu merasa sangat berat dan pahit. Pada saat yang sama, setiap kabilah pasti menyiksa siapapun yang condong kepada Islam dengan berbagai macam siksaan. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kabilah, maka mereka diserahkan kepada para pemuka kaum untuk mendapatkan berbagai macam tekanan, yang bila diceritakan secara mendetail tentu akan memiriskan hati. Setiap kali Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikan sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang. Adapun terhadap orang yang masuk Islam dari kalangan orang awam dan lemah, dia akan melancarkan pukulan dan siksaan. Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun kurma oleh pamannya, lalu diasapi dari bawahnya. Dan kala ibu Mus'ab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, dia tidak diberi makan dan diusir dari rumah. Padahal dia biasa hidup enak, sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Bilal yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Halab pernah dikalungi tali di lehernya. Lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil, lalu mereka mengaraknya di pegunungan di Mekah. Lehernya menampakkan luka bekas jeratan tali itu, karena Umayyah mengikatkan tali itu sangat kencang dan masih ditambah lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu dia disuruh duduk di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya
Suatu hari dia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk, lalu dia ditelantangkan di atas padang pasir Mekah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar lalu meletakkannya di atas dada Bilal. Seraya berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati atau mengingkari Nabi Muhammad, serta menyembah Lata dan Uzza." Bilal hanya mampu berucap, "Ahad, Ahad, Ahad." Suatu hari, Abu Bakar lewat saat orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat Abu Bakar membelinya dengan 7 ukiyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Ammar bin Yasir, budak Bani Makhzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara, lalu menyiksa mereka. Nabi SAW lewat selagi mereka disiksa. Beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu, dan ibu Ammar, Sumayyah, ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza." Dengan terpaksa, Ammar memenuhi permintaan mereka itu hingga dia dilepaskan. Setelah itu dia menemui Nabi SAW sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turun ayat tentang dirinya. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Abu Fakihah yang nama aslinya Aflah, budak Bani Abdul Dar, diikat kakinya dengan ikatan yang kencang lalu diseret di atas tanah. Habab bin Al-Arad, budak milik Ummu Ammar binti Siba al-Khuzaiyah, juga mendapat berbagai macam penyiksaan. Mereka menjambak rambutnya, lalu menariknya kuat-kuat. Mereka juga membelitkan tali di lehernya, lalu menelantarkannya ke tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya, hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Zinnirah, Nahdiyah, dan kedua putrinya, serta Ummu Ubais, yang semuanya hamba sahaya, juga masuk Islam. Lalu orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan seperti yang dialami orang-orang lemah lainnya. Seorang budak wanita milik Bani Mu'ammal, salah satu suku Bani Adi, juga mendapatkan siksaan yang keras. Umar bin Al-Khattab yang saat itu masih musyrik memukulinya berkali-kali. Jika budak wanita itu badannya sempoyongan, maka Umar berkata, "Aku belum akan meninggalkanmu kecuali jika kamu sudah sempoyongan." Abu Bakar membeli semua budak yang masuk Islam itu dan memerdekakan mereka sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Orang-orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan unta dan sapi, lalu melemparkannya di atas padang pasir yang panas menyengat. Sebagian lain ada yang dikenakan pakaian besi, lalu menelantangkannya di atas pasir yang panas. Daftar orang-orang yang disiksa karena Allah masih banyak dan panjang serta mengerikan. Siapapun yang diketahui masuk Islam pasti akan mendapat penyiksaan. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang muslim menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi, sebab jika sampai diketahui beliau bertemu mereka, tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk menyucikan jiwa orang-orang muslim dan mengajarkan Alkitab. Bahkan tidak menutup satu kemungkinan yang menjurus kepada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi,
tepatnya pada tahun keempat dari kenabian. Saat itu para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan salat. Sekalipun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka, sehingga Sa'ad bin Abu Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Inilah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Logikanya, bila bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang muslim itu sendiri. Maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislaman, ibadah, dakwah, dan pertemuannya. Tetapi Rasulullah SAW tetap menampakkan dakwah dan ibadah di tengah orang-orang musyrik dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap mengadakan pertemuan yang secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arqam bin Abul Arqam Al-Makhzumi yang berada di atas bukit Safa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy menjadi markas dakwah beliau dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang muslim sejak tahun kelima dari kenabian. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari kenabian, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima. Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, surat Al-Kahf turun sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi SAW. Surat ini meliputi 3 kisah. Di samping di dalamnya tergantung isyarat dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah. Firman-Nya, dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung di dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Al-Kahfi ayat 16. Kisah kedua tentang Khidir dan Musa. Kisah ini memberikan suatu pengertian bahwa berbagai hal tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada apa yang dilihat oleh kasat mata saja. Tetapi permasalahannya bisa berbalik total tidak seperti yang nampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang muslim bisa membalikkan kenyataan secara total dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya. Kisah ketiga yaitu tentang Zulkarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi Allah ini luas yang diwariskan olehnya kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran. Dari waktu ke waktu Allah senantiasa menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah, seperti Yajuj dan Majuj pada zaman itu. Dan bahwa yang layak mewarisi bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian surat Az-Zumar turun yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Dalam hal ini Allah berfirman, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan di bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Rasulullah SAW mengetahui bahwa As-Samah An-Najasi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tidak akan ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Maka beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melarikan diri dari cobaan untuk menyelamatkan agamanya. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari kenabian, sejumlah sahabat hijrah. Yang pertama ke Habasyah.
terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Syahidah Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan, saat mereka tiba di pelabuhan Saibah, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang Muslim ini, mereka segera mengejar. Tapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang Muslim itu sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang Muslim hidup di sana dan mendapatkan perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke Masjidil Haram, yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu membacakan surat An-Nazm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya, sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan Allah. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kalian dapat mengalahkannya. Al-Fussilat ayat 26. Namun, ketika dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka diam terpesona, menyimak isinya, dan semua orang hikmat mendengarnya, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka merasa terbang. Akhirnya beliau membaca ayat yang terakhir, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. An-Najm 62. Mereka pun sujud, tak seorang pun mampu menguasai diri, dan mereka semua menunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya, sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong dan selalu mengolok-olok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk sujud. Mereka menyesali perbuatan mereka sendiri sebelumnya karena merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu mereka telah melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan lenyapkan. Setelah itu mereka yang sujud itu mendapat cercaan dan makian dari segala arah, yaitu yang dilontarkan orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah SAW dan mengada-adakan perkataan untuk memojokkan beliau, bahwa beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan, bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu, itulah garanik yang luhur, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutupi sujud mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan seperti ini tidak terlalu mengherankan, sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang-arang cerita bohong. Cerita tentang Garanik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar oleh para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda, jauh dengan gambaran yang hakiki. Cerita yang sampai kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Hampir mendekati Mekah sebelum tengah hari, mereka pun tahu kejadian yang sebenarnya. Sebagian dari mereka kembali lagi ke Habasyah, sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang Quraisy. Setelah itu, siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap mereka dan orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama melalui suku masing-masing. Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama, sebab orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan usaha orang-orang Muslim untuk hijrah kembali. Namun, Allah melapangkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah. Sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya, kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki
bila Ammar termasuk di dalamnya, sebab ada keraguan apakah ia ikut atau tidak. Dan 18 atau 19 wanita. Alamah Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri menetapkan yang pertama, yakni 18 wanita.